Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 perpajakan yang beranggotakan 3 orang. Saya Nur Anissa Jalil dengan NIM 3511991. Saya Evi Silviana, NIM 35119082. Saya Hafifah Rifkanwar dengan NIM 3511985. Dari kelas 2D D3 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama, definisi pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23. Apa yang dimaksud dengan PPh 23? PPh 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi ataupun badan, dan BUT yang berasal dari pertama, modal. Misalnya Anda punya modal 10 juta, kemudian Anda investasikan ke perusahaan, jadi hasil dari investasi ini yang dikenai pajak penghasilan pada pasal 23. Yang kedua yaitu penyerahan jasa. Misalnya Anda bekerja sebagai satpam atau penjaga keamanan. Penghasilan yang Anda terima ini karena memberikan jasa menjaga keamanan. Maka itulah yang dikenai pajak penghasilan pada pasal 23. Selanjutnya yang ketiga itu penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selain penghasilan dari upah, honorarium, gaji, tunjangan, dana pensiun, dan imbalan lain. Misalnya PTA menyelenggarakan kegiatan lomba. Anda menang dan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Maka itulah yang dikenai pajak PPh 23. Selanjutnya, pemotong PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 dapat berupa badan pemerintah, penyelenggara kegiatan. Contohnya yaitu kita pasti biasa lihat acara TV seperti Family 100 atau acara Super Deal. Nah, kita lihat di acara itu setiap hostnya ini memberi hadiah, pasti dia selalu bilang, "Selamat, Anda mendapatkan hadiah sebesar 100 juta, dipotong pajak." Nah, di situ penyelenggara kegiatanlah yang memotong pajaknya. Ketiga, perwakilan atau perusahaan dalam negeri. Keempat, subjek pajak dalam negeri. Yang kelima, BUT atau bentuk usaha tetap. Dan yang keenam yaitu wajib pajak orang pribadi dan orang tertentu dalam negeri yang ditunjuk oleh DJP atau Ditjen Pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang pihak yang dipotong PPh pasal 23. Yang pertama adalah wajib pajak. Kemudian ada bentuk usaha tetap. Wajib pajak ini dapat berupa orang pribadi maupun badan. Wajib pajak orang pribadi yang dipotong PPh pasal 23 dapat berupa penghasilan pasif. Penghasilan pasif ini contohnya dividen yang diterima dari perusahaan. Dividen sendiri ini merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Selanjutnya adalah badan. Wajib pajak badan yang dipotong PPh pasal 23 dapat berupa penghasilan aktif maupun penghasilan pasif. Penghasilan aktif seperti imbalan jasa yang diterima. Penghasilan pasif sama seperti dividen ataupun bunga yang diterima. Penghasilan dari bunga. Selanjutnya adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap ini merupakan wajib pajak untuk orang luar negeri atau badan luar negeri. Ya, bentuk usaha tetap ini dapat berupa orang pribadi ataupun badan yang orang pribadi dan ataupun badan ini merupakan orang luar, bukan warga negara Indonesia, namun memiliki usaha di Indonesia. Maka pemerintah menarik pajak dari para pengusaha ini, baik orang pribadi ataupun badan. Untuk orang pribadi yang dipotong PPh pasal 23 adalah penghasilan pasif seperti dividen maupun penghasilan dari bunga. Selanjutnya ada badan. Badan ini sama seperti wajib pajak badan yang sebelumnya dalam negeri, yakni dapat berupa penghasilan aktif maupun penghasilan pasif. Penghasilan aktif contohnya imbalan jasa, kemudian penghasilan pasif contohnya adalah
dividen, sama dividen ataupun penghasilan dari bunga. Selanjutnya adalah tarif dan objek pajak. Tarif dan objek pajak ini ada beberapa. Objek pajak PPh 23 yang pertama itu adalah dividen. Dividen ini merupakan seperti yang saya jelaskan tadi, adalah keuntungan yang keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Selanjutnya adalah bunga. Bunga ini merupakan pembayaran kelebihan pembayaran dari yang semestinya. Selanjutnya adalah royalti. Royalti ini merupakan penghasilan yang diterima atas penggunaan sehubungan dengan penggunaan hak atas paten. Selanjutnya adalah hadiah. Hadiah ini merupakan penghasilan yang didapat dengan cuma-cuma. Selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan ini merupakan pendapatan yang diterima sehubungan dengan suatu kegiatan. Selanjutnya adalah bonus. Bonus ini merupakan upah tambahan di luar gaji dan sejenisnya. Nah, dari sini pemerintah menarik 15% dari pendapatan yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya adalah sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. Sewa ini kita ketahui merupakan penghasilan yang diterima atas penggunaan barang atau properti sementara oleh orang lain. Dari situ pemerintah juga menarik pajak. Selanjutnya ada imbalan jasa. Pemerintah juga menarik pajak atas imbalan jasa. Sewa dan imbalan jasa ini ditarik sebesar 2%. Pajaknya adalah 2%. Dan dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Dalam hal penerima penghasilan yang tidak ber-NPWP, maka dikenakan tarif sebesar 100% lebih tinggi dari pajak penghasilan pasal 23 pada umumnya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tarif dan objek pajak PPh 23. Nah, dalam perhitungan PPh 23 ada dua tarif yang ditetapkan. Yang pertama yaitu tarif sebesar 15%. Nah, untuk tarif 15% ini dari jumlah bruto yang pertama adalah atas dividen. Dividen yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan dengan jumlah saham yang dimiliki. Nah, contoh perhitungannya, PT Sahabat menginvestasikan modalnya dengan cara membeli saham PT Indakiat sebanyak 23% dari total saham yang beredar di pasar modal. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2020, PT Indakiat membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Kemudian pada tahun 2020, perusahaan membagi laba setelah pajak sebesar 75 juta rupiah dan dividen yang dibagikan itu sebesar 80% dari laba yang diperoleh itu. Kemudian PT Indakiat ini beralamat di Jalan Patimuran nomor 99 Semarang dengan NPWP 02111222154200. Nah, untuk menyelesaikan contoh kasus perhitungan tersebut, nah yang pertama yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu kita perlu mengetahui berapa banyak jumlah dividen yang dibagikan tersebut. Nah, untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah dividen yang dibagikan, maka dapat kita kembali di soal bahwa yang dibagikan itu sebesar 80% dari laba yang diperoleh, yaitu sebesar 75 juta rupiah. Sehingga di sini dapat kita tulis bahwa yang dibagikan itu sama dengan sebesar 80% dari laba yang diperoleh, yaitu sebesar 75 juta rupiah. 75 juta rupiah. Nah, sehingga totalnya ini sama dengan 60 juta rupiah. Ya,
jumlah dividen yang dibagikan yaitu sebesar 60 juta ribu rupiah. Nah, setelah kita mengetahui jumlah dividen yang dibagikan, kemudian kita perlu mengetahui lagi dan mencari berapa sebenarnya dividen yang diterima oleh PT Sahabat. Jadi untuk jumlah penghasilan yang diterima oleh PT Sahabat dapat kita lihat di soal bahwa yang diterima yaitu sebesar 23% dari total saham yang beredar, yaitu sebesar 23% dari jumlah saham yang beredar atau jumlah yang dibagikan, yaitu sebesar 60 juta ribu rupiah. Nah, sehingga total penghasilan dividen yang diterima itu sebesar 13.800.000 rupiah. Nah, setelah kita mengetahui jumlah dividennya, kemudian berapa penghasilan dividennya, selanjutnya kita dapat mencari tahu lagi berapa PPh 23 yang dipotong, yaitu sebesar tarif yang digunakan untuk penghasilan atas dividen ini yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto yang tidak termasuk PPN atau dari penghasilan dividen, yaitu sebesar 13.800.000 rupiah. Nah, sama dengan totalnya itu sebesar 2.070.000 rupiah. Nah, sehingga dapat kita dapati jawabannya bahwa penghasilan atas dividen yang dipotong oleh pajak penghasilan pasal 23 itu sebesar 2.070.000 rupiah. Selanjutnya yaitu objek pajak bunga. Nah, bunga di sini yang termasuk objek PPh 23 termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Yang pertama untuk bunga. Bunga yaitu tambahan uang sebagai jasa atau sejumlah modal yang ditanam atau kelebihan pembayaran dari yang seharusnya. Yang kedua yaitu premium. Nah, premium ini merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi. Nah, premium ini terjadi apabila misalnya surat obligasi itu dijual di atas nilai nominalnya. Kemudian yang ketiga yaitu diskonto. Diskonto ini dapat dikatakan bahwa kebalikan dari premium. Jika diskonto ini itu merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Nah, hal ini terjadi apabila surat obligasi itu dibeli di bawah nilai nominalnya. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa pemerintah itu menarik penghasilan atas bunga itu sebesar 15% dari yang diterima orang pribadi atau badan. Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 tentang pajak penghasilan. Nah, sama halnya dengan tadi mengenai bunga, tarifnya 15%. Selanjutnya itu contoh perhitungan atau contoh kasus mengenai penghasilan atas bunga, yaitu PT Wahyu sebagai salah satu direktur perusahaan PT CAB meminjamkan uang kepada perusahaannya sebesar 60 juta ribu rupiah. Nah, dari pinjaman tersebut, berdasarkan kewajaran transaksi pinjam-meminjam, perusahaan harus membayar bunga sebesar 15% kepada Wahyu, yaitu sejumlah 9 juta. Nah, berapa PPh 23 Wahyu? Nah, selanjutnya kita mencari berapa sebenarnya PPh 23 yang dipotong atas penghasilan
bunga yang diterima oleh Wahyu. Nah, tarifnya itu sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto yang tidak termasuk PPN atau di sini itu penghasilan atas bunga yang diterima oleh Wahyu, yaitu sebesar 9 juta rupiah. 15% dikali dengan 9 juta rupiah sama dengan 1.350.000 rupiah. Nah, jadi penghasilan atas bunga yang diterima oleh Wahyu yang dipotong oleh PPh pasal 23 yaitu sebesar 1.350.000 rupiah. Selanjutnya yaitu royalti. Adapun yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk, hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas paten. Berikut contoh soal. PT Insan Media Print adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian Promo Indo Primer. Pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis. Yang pertama Damayanti memiliki NPWP, yang kedua Nurmadina memiliki NPWP, dan Asara yang belum memiliki NPWP. Royalti untuk Damayanti sebesar 25 juta, royalti untuk Nurmadina sebesar 10 juta, dan royalti untuk Asara sebesar 5 juta. Penyelesaian. Jadi, perhitungan PPh pasal 23 atas royalti untuk PT Insan Media Print adalah sebagai berikut. Untuk Damayanti, 15% kali 25 juta sama dengan 3.750.000 rupiah. Untuk Nurmadina, 15% dikali 10 juta sama dengan 1.500.000. Karena Asara masih belum memiliki NPWP, maka besarnya tarif pemotongan PPh 23 adalah lebih tinggi 100% daripada tarif PPh umumnya. Sehingga untuk Asara 30% dikali 5 juta sama dengan 1.500.000 rupiah. Setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan. Selanjutnya yaitu hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Hadiah termaksud hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, dan lain sebagainya, baik dalam bentuk uang, barang, maupun kenikmatan. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu. Misalnya, imbalan yang diterima sehubungan penemuan benda-benda purbakala. Ketiga, bonus. Bonus adalah upah tambahan di luar gaji atau upah. Dari sini, pemerintah menarik pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan sebesar 15% dari jumlah bruto yang tidak termaksud PPN. Selanjutnya yaitu hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Hadiah termaksud hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, dan lain sebagainya, baik dalam bentuk uang, barang, maupun kenikmatan. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu. Misalnya, imbalan yang diterima sehubungan penemuan benda-benda purbakala. Ketiga, bonus. Bonus adalah upah tambahan di luar gaji atau upah. Dari sini, pemerintah menarik pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan sebesar 15% dari jumlah bruto yang tidak termaksud
PPN. Berikut contoh soal. Dalam rangka Dies Natalis ke-20, PT Swaragama menyelenggarakan kegiatan perlombaan dengan memberikan hadiah atau penghargaan kepada para peserta sebesar 100 juta. Stay Cool Group Band merupakan salah satu penerima hadiah tersebut dengan nilai 100 juta sebelum dipotong pajak. Stay Cool Group Band belum memiliki NPWP. Jadi penyelesaiannya yaitu PPh pasal 23 dihitung dengan cara berikut. Dasar pengenaan pajak yaitu jumlah bruto hadiah penghargaan yaitu 10 juta. Nah, dari sini pemerintah menarik pajak penghasilan atas hadiah atau penghargaan sebesar 30%. Kenapa? Karena Stay Cool Group Band belum memiliki NPWP. Jadi, besarnya tarif pemotongan PPh 23 adalah lebih tinggi 100% atau 2 kali lipat daripada tarif PPh pada umumnya. Jadi, 30% dikali 10 juta. Maka hasilnya 3 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang sewa. Sebagaimana kita ketahui bahwa sewa ini merupakan penghasilan yang diterima atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Nah, dari sewa ini pemerintah menarik pajak sebesar 2% dari penghasilan sewa yang diterima, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 atau yang bersifat final. Contohnya, PT Senja Pagi menyewa truk senilai 5 juta dari Pak Ali. Pak Ali ini beralamat di Jalan Bersahaja nomor 7 Semarang dengan NPWP 02-105-545-1-521-000. Pertanyaannya, berapa PPh 23-nya? Ya, jawabnya karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sewa ini, penghasilan dari sewa ini ditarik 2% pajaknya. Maka 2% dari penghasilan bruto yang terima oleh Pak Ali atau 2% dikali 5 juta rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Nah, 100.000 rupiah inilah pajak penghasilan yang ditarik oleh pemerintah. Berarti Pak Ali hanya menerima 4.900.000 rupiah. Selanjutnya, imbalan. Kita juga mengetahui bahwa imbalan ini merupakan balas jasa atau penghasilan yang diterima dari atas jasa yang diberikan. Nah, dalam dalam pajak penghasilan pasal 23 ini imbalan ditarik pajaknya senilai 2%. Nah, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain-lain. Contohnya, PT ABC telah mengirimkan invoice untuk menagih jasa manajemen yang diberikannya kepada PT XYZ. Dalam invoice tersebut tertera penghitungan PPh pasal 23 yang harus dipotong atas penghasilan manajemen fee adalah sebesar 10 juta rupiah tersebut adalah sebagai berikut. Berarti PT ABC ini mengirimkan invoice kepada PT XYZ yang sudah berisi penghitungan PPh, sehingga di sini 2% dikali dengan 10 juta hasilnya 200.000. 200 ini PT ABC memberi penjelasan di invoice-nya bahwa 10 juta itu dipotong pajak penghasilan sebesar 2% berdasarkan pasal 23. Maka 2% dikali 10 juta hasilnya 200.000. 200.000 inilah pajak penghasilan yang ditarik oleh pemerintah. Maka PT ABC ini hanya menerima 9.800.000 rupiah dari PT XYZ. Bismillah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai non-objek PPh 23 atau yang menjadi pengecualian yang tidak terpotong oleh pajak penghasilan pasal 23. Nah, yang pertama yaitu
penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, agar dividen tersebut itu dapat dikecualikan dalam PPh 23, maka harus memenuhi syarat. Yang pertama, dividen itu harus berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Nah, seluruh syarat ini itu harus terpenuhi agar dividen tersebut itu dapat dikecualikan dalam PPh pasal 23. Nah, apabila salah satu dari kedua syarat ini, maka dividen tersebut itu termasuk tidak terpenuhi, maka dividen tersebut itu termasuk ke dalam objek PPh 23. Selanjutnya itu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Nah, hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kemudian yang kelima, yaitu sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Kemudian yang terakhir yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh 23. Nah, yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Nah, hal yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan bahwa saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Kemudian yang kedua, pajak penghasilan pasal 23 itu harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya atau setelah bulan saat terutangnya pajak ke Bahan Persepsi atau ke kantor pos Indonesia. Kemudian yang ketiga bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 23 ini itu diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, selanjutnya yaitu pemotong PPh pasal 23 itu harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong. Nah, kemudian yang kelima yaitu pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 itu dilakukan secara desentralisasi. Nah, desentralisasi yang dimaksud di sini bahwa hal tersebut itu dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek dari PPh 23. Nah, hal ini dimaksudkan agar dapat memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tersebut.
Nah, transaksi-transaksi yang merupakan objek dari PPh pasal 23 ini itu yang melakukan pembayarannya itu di kantor pusat, maka PPh pasal 23 itu dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat. Nah, sedangkan apabila objek PPh pasal 23 itu melakukan pembayarannya di kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, maka PPh pasal 23-nya itu dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan tersebut.